Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Nah, kalau kembali ke Pak Rizal dan kawan-kawan di TPUA, kira-kira apa yang mendorong Pak Rizal untuk terus konsisten mengejar isu ini? Padahal kita juga menyaksikan hari ini tekanan cukup banyak juga. Katakanlah misalkan di video yang sedang kita berlangsung ini kan luar biasa ini ya, orang-orang yang kontra terhadap Pak Rizal banyak sekali memberikan komentar. Entah itu orang beneran atau buzzer, ya di luar itu tekanan ada begitu. Jadi bagaimana Pak Riza menanggapi ini? Ya kalau menurut kita tadi karena kita sudah naik ke permukaan gitu kan, Pak Jokowi sudah muncul, kemudian juga di pihak lain gitu kan teman-teman yang ingin menggiring kepada asas transparansi kejujuran dalam menegakkan kebenaran juga semakin intens gitu. Kemudian juga mungkin di kalangan akademisi juga gitu kan yang berkaitan dengan fake document gitu atau dokumen palsu itu yang bisa mencoreng muka bukan hanya satu institusi tapi ini juga sebagai satu komunitas gitu yang cerdas gitu yang intelektual gitu kan yang cendekiawan gitu kan ini dirusak oleh kondisi ini gitu jadi itu sudah mulai tumbuh kesadaran jadi akhirnya ya mungkin gitu ya kebenaran akan makin memperkuat, tapi kejahatan juga akan mengkonsolidasikan diri. Ya, Itulah yang disebut tadi kebenaran terorganisir. iya, iya, iya. Gitu kan, yang bisa mengalahkan ketidakbenaran Kejahatan ya. yang tidak terorganisir gitu. Tapi kalau semakin mengorganisasi ketidakbenaran ya bisa mengalahkan juga gitu kan kebenaran yang organisasinya berantakan. Jadi oleh karena itu tentu kata kuncinya adalah konsolidasi gitu. Jadi bagaimana potensi-potensi kesadaran yang muncul bisa terkonsolidasi baik sehingga dalam proses tadi kompetisi atau bahkan mungkin pertempuran atau peperangan itu bisa dimenangkan oleh yang benar. Artinya kemunafikan, ketertutupan, penyembunyian itu akhirnya akan kalah dan menyerah gitu oleh spirit kita untuk membangun kehidupan berbangsa bernegara yang jujur, yang transparan gitu, yang tidak banyak palsunya gitu, Kang Epul. Nah, bicara konsolidasi Pak Rizal, kita tahu kemarin itu ada yang mengatakan lebih dari 45, ada yang mengatakan lagi sekarang sudah bertambah lebih dari 50 para pengacara dan tokoh masyarakat yang membersamai Pak Rizal dan kawan-kawan. Boleh tahu bagaimana perkembangannya hari ini, Pak? Mereka sedang mengkonsolidasikan apa kawan-kawan ini? Ya, saya kira memang selalu terus bertambah gitu ya. Mungkin bukan hanya di dalam prakteknya nanti semuanya bisa turun kan untuk mengadvokasi sesuai dengan kapasitasnya. Tapi dari sisi kebersamaannya gitu kan, Ya. itu membangun satu kepercayaan diri pada publik juga gitu bahwa memang ini harus diadvokasi gitu, bukan hanya oleh advokat, tapi juga oleh publik gitu, purnawirawan, mungkin kiai, ulama, santri gitu, mahasiswa, hayu bangun karena ini juga masalah fake diploma ini berada di ruang yang
beradanya mahasiswa sehari-hari gitu. Jangan sampai budaya ini dikembangkan, dibiarkan, bahkan diproteksi. Mau kemana nanti dunia akademik, termasuk di dalamnya para mahasiswa itu, hayu bangkit bareng-bareng gitu. Ini yang disebut dengan konsolidasi tadi, saatnya gitu. Ini saatnya ketika Ya. semua sudah naik ke permukaan. Begitu Kang Epul gitu ya. Nah, dengan situasi yang seperti hari ini, tadi konsolidasi sudah semakin menguat, membesar di belakang Pak Rizal dan kawan-kawan TPUA. Apakah menjadi prediksi ini kalau ke depan ini proses-proses yang sedang dilakukan ini akan semakin terbuka secara jujur, atau justru melihat sebaliknya ini akan semakin gelap karena dibungkus dengan diplomasi kekuasaan, katakanlah begitu, Pak? Ya, kalau melihat dari perkembangan yang ada dan kedudukannya Joko Widodo yang dulu dan sekarang berbeda gitu kan. Tentu daya tahannya tidak sekuat dulu dalam posisi jabatan sebagai presiden. Walaupun Ya. soal isu ijazah palsu ini sudah ada sejak dalam kedudukannya sebagai presiden gitu. Ya. Sekarang mah hanya turunannya gitu kan ketika tidak menjabat sebagai presiden, sehingga mungkin konsolidasinya itu sebatas konsolidasi sisa-sisa gitu, sisa-sisa usia, sisa-sisa kekuatan, sisa-sisa kekayaan, sisa-sisa gitu yang bisa dilakukan. Mungkin nanti pada otoritas kekuasaan yang biasanya memproteksi itu bisa terbelah gitu atau bisa berubah itu. Misalnya pengambil kebijakan politik gitu yang awalnya melindungi melepaskan misalnya Oke. perlindungannya kan, itu berarti bergeser tuh makna konsolidasi, sehingga dengan bacaan itu kalau saya masih yakin ini tanda-tanda keruntuhan gitu daripada kewenangan yang dibawa menjadi kesewenang-wenangan gitu, kewenangan formal, dan ketika tidak punya kewenangan formal dia bergeser ke kewenangan informal, tapi masih sewenang-wenang, dan kesewenang-wenangan itu musuh rakyat, musuh kebenaran, musuh kejujuran gitu. Yang dalam konteks historisnya yang begitu mah seperti menang dulu tapi besok dia akan kalah gitu. Apalagi konteks agama gitu kan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ada saatnya maka Allah akan tetapkan, kita tidak bisa mempercepat, kita tidak bisa menunda itu. Nah, Ya. itulah disebut momentum, momentum perubahan, momentum kemenangan untuk hal yang benar, jujur, adil, dan momentum kekalahan daripada kezaliman, kemunafikan Ya. gitu dari Baik. perilaku penguasa, perilaku mereka yang punya otoritas lain yang bisa menekan dan menindas gitu, Pak. Nah, kalau kita bicara opsi-opsi, katakanlah mungkin yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan TPUA. Apakah proses ini akan berlanjut misalkan ke Mahkamah Internasional atau ada mekanisme lain gitu, Pak? Ya, saya kira itu akan secara automatically ya, di samping juga akan muncul nantinya gitu. Kalau orang sudah tidak percaya kepada lembaga yang ada di tingkat nasional, maka pasti akan bergerak ke level yang lebih tinggi gitu, internasional. Dan itu ada kasus contohnya soal korupsi itu, OCCRP kan, Organized Crime and Corruption gitu kan, reporting project gitu kan, yang memberi predikat Joko Widodo sebagai Kombinator. finalis gitu kan, Ya. tokoh korup dunia. Tuh soal korupsi sudah ada sorotan. Nah, sekarang mungkin saja bisa bergeser nanti dunia internasional atau lembaga internasional yang memberi penilaian soal aspek
dokumen akademik gitu, atau saya sering menyebutnya ini korupsi dokumen itu, Ya, documentary corruption itu. Kalau coba bagi 3 korupsi itu Pak Epul. Documentary corruption, authority corruption, dan financially corruption gitu. Jadi korupsi itu bisa korupsi dokumen, bisa korupsi kekuasaan, bisa korupsi kekayaan gitu. Nah, oke. sekarang ini mungkin tahapannya korupsi dokumen harus dibongkar dan kita harus membangun masyarakat yang jujur, karena kita sudah dinilai Indonesia ini adalah termasuk negara dengan tingkat buruknya kejujuran akademik gitu. Nomor 2 Pak dunia itu, kan itu konteks internasional ini gitu, Nah, sudah ada itu MIT kalau tidak salah ya. oke. Itunya tuh hasil reportingnya atau hasil analisisnya, Indonesia itu nomor 2 dari sisi keburukan konteks kejujuran akademik tuh. Dia mungkin kepalsuan ini sudah beredar di mana-mana ini. Oke. Mungkin saja ada politisi berijazah palsu, ada akademisi berijazah palsu, ada juga mungkin tadi pejabat-pejabat berijazah palsu, atau mungkin ijazah palsu ini sudah menjadi komoditi itu, Hmm. diperjualbelikan dengan terbuka. Makanya ke TPUA memasukkan juga itu Pak, apa tuh kemarin video guru gembul itu, Oh, yaitu yang menerangkan tentang betapa mudahnya seseorang untuk mendapatkan ijazah yang dijamin asli itu, padahal palsu gitu kan, tapi aspal. dijamin asli, dijamin terdaftar dikti gitu kan, dijamin bahwa seseorang bakal lolos naik pangkat dengan ijazah ini dan sebagainya, itu terbuka. Itu SD 2 juta, SMP misalnya 5 juta, terus harganya ada itu Pak, dan itu Ya. diiklankan. Makanya kita masukkan ke Bareskrim, ini yang begini tuh harus dibenahi. Jangan sampai gitu kan masyarakat kita itu dipenuhi oleh racun-racun lah yang dibiarkan berkembang. Ya, ya, ya.